Malam, perkenalkan nama saya Excellence Fernando dari kelas Perantaranta. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang cara meningkatkan kepuasan pelanggan dalam industri pariwisata. Yang pertama adalah definisi kepuasan pelanggan, yaitu ukuran seberapa baik produk, layanan, atau pengalaman keseluruhan perusahaan memenuhi harapan pelanggan. Jadi sering mengukur kepuasan pelanggan dengan survei, analisis umpan balik, dan alat lainnya. Kepuasan pelanggan yang tinggi biasanya mengarah pada loyalitas pelanggan, bisnis berulang, dan promosi dari mulut ke mulut yang bersifat positif. Sementara kepuasan yang rendah dapat mengakibatkan keluhan, rasa negatif, dan hilangnya bisnis. Lalu ada peran psikologi dalam pelayanan, yaitu psikologi berperan penting dalam pelayanan dengan membantu memahami emosi dan perilaku pelanggan. Dengan memahami faktor tersebut, eh, seperti motivasi, prestasi, keharapan, penyedia layanan dapat menyelesaikan pendekatan mereka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan itu memahami reaksi emosional pelanggan terhadap situasi tertentu memungkinkan perusahaan untuk mengolah keluhan dan meningkatkan interaksi secara keseluruhan yang menciptakan hubungan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas layanan. Lalu ada beberapa faktor untuk yang memengaruhi kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah kualitas layanan. Itu terdiri dari dua aspek pertama. Ya, dari dua aspek. Yang pertama adalah aspek teknis yang mencakup kehandalan dan efisiensi dalam penyampaian layanan. Lalu ada aspek interaksi manusia berfokus pada hubungan antara staf dan pelanggan. Yang keduanya bertujuan untuk saling melengkapi dan menciptakan pengalaman layanan yang memuaskan bagi pelanggan. Lalu ada pengalaman pelanggan, seluruh yaitu proses pengalaman yang dilalui pelanggan dari awal hingga akhir yang mencakup setiap interaksi mulai dari mencari informasi hingga layanan. Pengalaman positif meningkatkan kepuasan dan loyalitas, sementara pengalaman negatif akan berdampak mendorong si pelanggan untuk pindah ke kompetitor lain. Lalu faktor lainnya adalah persepsi nilai, yaitu penilaian pelanggan terhadap keseimbangan antara harga yang dibayar dan pengalaman yang diterima. Jika pelanggan merasa bahwa manfaat dan kualitas layanan produk sebanding dengan harga, mereka akan menganggap nilai tersebut adalah nilai yang baik. Sebaliknya, jika pengalaman dirasa kurang memuaskan dibandingkan dengan harga, persepsi nilai akan menurun dan dapat mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan. Lalu ada beberapa cara untuk meningkatkan kualitas layanan. Yang pertama, dalam kualitas layanan, pelatihan karyawan dalam soft skill seperti empati, komunikasi, dan pelayanan sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan. Empati membantu karyawan memahami kebutuhan pelanggan, komunikasi yang efektif memastikan penyampaian informasi yang jelas, dan pelayanan yang baik memenuhi harapan pelanggan. Lalu yang kedua ada standar layanan. Itu pedoman yang menetapkan dan mengukur tingkat kualitas yang diharapkan dalam operasional layanan. Ini mencakup prosedur, kriteria, dan metrik yang jelas untuk memastikan konsistensi dan efektivitas dalam penyampaian layanan. Dengan menetapkan standar yang baik, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, memantau kinerja, dan melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Lalu kita masuk ke membangun hubungan dengan pelanggan. Yang pertama adalah komunikasi yang proaktif, yaitu pendekatan berkomunikasi dan layanan pelanggan yang berfokus pada upaya menghubungkan dengan pelanggan sebelum mereka merasa perlu dihubungi. Yang berarti mengambil langkah proaktif dalam berbagai informasi terbaru atau melakukan tindakan untuk meningkatkan pengalaman si pelanggan dengan tujuan menciptakan perjalanan pelanggan yang lebih baik dan memuaskan. Nah, lalu ada program loyalitas. Program loyalitas dirancang untuk meningkatkan retensi dan kepuasan pelanggan dengan memberikan intensif atau penghargaan bagi pelanggan setia. Dengan menawarkan manfaat seperti diskon, point rewards, atau akses eksklusif, program ini mendorong pelanggan untuk terus berinteraksi dan merasa dihargai. Hasilnya pelanggan akan yang puas akan cenderung tetap loyal dan merekomendasikan merek kepada orang lain yang berkontribusi pada pertumbuhan bisnis. Lalu kita masuk ke penerapan dalam dunia nyata. Yang pertama ada caranya yaitu pelatihan dan pengembangan staf. Staf yang terlatih dengan baik adalah aset utama dalam memberikan pelayanan yang luar biasa. Pelatihan yang tepat memastikan staf memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi harapan tamu. Langkah-langkah yang dapat diambil yang pertama adalah program pelatihan rutin. Itu mengadakan pelatihan rutin tentang layanan pelanggan, etika, dan pengetahuan produk. Lalu ada pengembangan keterampilan, yaitu fokus pada pengembangan keterampilan, komunikasi, pemecahan masalah, dan adaptasi budaya. Lalu ada pengenalan teknologi, itu melatih staf dan penggunaan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan. Lalu kita masuk ke kualitas produk dan layanan. Produk dan layanan kualitas tinggi adalah fondasi dari service excellent. Wisatawan mengharapkan pengalaman yang konsisten dan memuaskan setiap kali mereka menggunakan layanan atau produk.
Beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama adalah standar kualitas, yaitu menetapkan dan mematuhi standar kualitas yang tinggi untuk semua produk dan layanan. Lalu adalah evaluasi berkala, itu melakukan evaluasi berkala untuk memastikan kualitas tetap terjaga dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Lalu ada umpan balik pelanggan, yaitu mengumpulkan dan menganalisis umpan balik pelanggan untuk mengetahui area yang perlu ditingkatkan. Lalu ada responsif dan fleksibilitas, yaitu industri pariwisata yang sering menghadapi situasi tidak terduga eh, dan perubahan mendadak. Kemampuan untuk merespon dengan cepat dan fleksibel adalah kunci untuk menjaga kepuasan tamu. Ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama adalah layanan 24/7, yaitu menyediakan layanan pelanggan yang responsif sepanjang waktu untuk menangani pertanyaan dan keluhan dari pelanggan. Lalu ada penanganan keluhan, yaitu mengembangkan prosedur penanganan keluhan yang efektif dan cepat. Lalu ada adaptasi situasional, yaitu melatih staf untuk dapat beradaptasi dengan situasi yang berubah dan tetap memberikan layanan yang terbaik. Lalu ada inovasi dan teknologi, yaitu inovasi dan teknologi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan. Mengadopsi teknologi terbaru membantu memenuhi harapan tamu untuk tamu yang semakin canggih. Ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama adalah sistem reservasi online, yaitu mengimplementasikan sistem reservasi online yang mudah digunakan. Lalu ada aplikasi mobile, yaitu mengembangkan aplikasi mobile yang memudahkan tamu dalam mengakses informasi dan layanan. Dan yang terakhir adalah teknologi AI dan chatbot. Menggunakan AI dan chatbot untuk memberikan layanan pelanggan yang cepat dan efisien. Dan presentasi dari saya, terima kasih.